woman in Germany who'd been blind for 10 years. And that... Hai guys, jumpa lagi di Best Movie. Kali ini kita akan membedah alur cerita tentang penculikan para gadis. Yang menarik, ternyata penculiknya memiliki beberapa kepribadian. Apakah mereka bisa melarikan diri dari si penjahat? Langsung saja ke jalan cerita Split. Dibuka dengan perbincangan Claire bersama ayahnya di acara ulang tahun tentang seorang gadis bernama Casey yang memiliki sifat introvert. Claire menjelaskan jika Casey sering melawan guru dan kabur dari rumah. Kemudian Casey mendatangi mereka untuk pamit pulang dengan naik bis karena tidak ada yang menjemputnya. Ayah Claire menawarkan untuk mengantarkannya. Setelah itu mereka pun menuju ke parkiran. Claire, Casey, dan Marcia menunggu di dalam mobil, sedangkan ayah Claire memasukkan barang ke bagasi. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya. Casey melihat ke kaca spion dan melihat makanan yang berserakan. Saat menoleh ke samping, ternyata masuklah seorang pria tak dikenal. Dan seketika pria itu menyemprotkan obat bius ke mereka bertiga. Setelah sadar dari efek bius, mereka sudah disekap di ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, sang penculik yang bernama Kevin datang. Kevin menarik Marcia. Marcia pun berlari ke arah Casey. Casey memintanya agar kencing di celana. Ternyata Marcia dibawa kembali ke dalam kamar. Terlihat Kevin begitu kesal. Kemudian scene beralih ke Kevin yang mengunjungi rumah seorang psikiater yang bernama Dr. Karen. Kali ini Kevin berperan sebagai Barry yang tertarik dengan fashion. Dr. Karen menanyakan keadaannya, karena sebelumnya Kevin mengirimkan email yang mengatakan ingin membahas sesuatu. Tetapi Barry mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan pergi meninggalkan Dr. Karen. Di sisi lain, Claire mengintip dari lubang pintu dan melihat Kevin membawa seorang wanita. Claire pun berteriak meminta tolong. Saat pintu dibuka, betapa terkejutnya, karena itu adalah Kevin yang sedang memakai baju wanita, dan saat ini dia berperan sebagai Patricia. Kevin kembali mengunjungi para gadis di kamarnya. Kali ini yang muncul adalah karakter Dennis, yang memiliki kelainan OCD atau orang yang memiliki obsesi berlebihan pada kebersihan. Dennis begitu kesal melihat toilet yang kotor. Dia pun menyuruh para gadis untuk membersihkannya. Saat malam tiba, Casey dibangunkan oleh Claire. Dia melihat ke arah pintu. Casey melihat Kevin bersikap seperti anak-anak. Kevin mengaku bernama Hedwig, bocah berusia 9 tahun. Hedwig berkata, seseorang akan mendatangi mereka, dan orang tersebut sangatlah jahat. Casey menyadari bahwa Kevin memiliki kepribadian ganda, dan meminta Hedwig menolong mereka. Tapi Hedwig mengatakan telah mencuri cahaya Dennis, dan harus segera kembali sebelum Dennis datang. Melihat itu, Casey berniat untuk mengadu domba semua karakter yang dimiliki Kevin. Casey mengatakan Dennis dan Patricia berencana untuk memiliki anak lain. Karena itu Hedwig sangatlah sedih. Lalu Hedwig meninggalkan mereka bertiga sembari mengatakan bahwa sangat sulit untuk pergi dari tempat itu karena semua sudah dibuat aman. Setelah kepergian Hedwig, mereka mencari celah dari tempat itu. Claire menemukan sebuah jalan, tetapi lubang itu sudah ditutup. Casey bertugas menjaga pintu untuk memberitahu jika Kevin datang ke ruangan mereka. Saat Claire berhasil membuka lubang, Kevin datang. Saat ini dia berperan sebagai Dennis. Mengetahui para gadis merencanakan sesuatu, Dennis pun mendobrak pintu dan mendapati Claire telah melarikan diri. Claire menemukan lorong yang sangat panjang dan memutuskan bersembunyi di dalam loker. Tidak lama kemudian Dennis menemukannya. Dennis meminta Claire keluar. Dan saat melihat baju Claire yang kotor, Dennis menyuruhnya untuk melepaskan baju. Kemudian Claire pun dikurung di ruangan terpisah dari teman-temannya. Esok harinya Kevin mendatangi Dr. Karen. Dan Dr. Karen menanyakan dengan siapa dia bicara. Kevin mengatakan dia adalah Barry.
Namun Dr. Karen tidak percaya, karena Barry tidak seperti ini. Dr. Karen menebak bahwa yang berbicara adalah Dennis. Di sini terungkap jika karakter Dennis dan Patricia ingin dibuang karena sifatnya yang labil. Kevin membuktikan bahwa dia adalah Barry dengan mengotori bajunya sendiri dengan permen karet. Lalu Dr. Karen menyerah dan melanjutkan obrolan. Setelah Kevin pulang, Dr. Karen meminta security membuka CCTV. Di depan apartemen, sifat Kevin terlihat dibuat-buat seperti Barry dengan berjalan melewati sampah. Dr. Karen menduga itu adalah Dennis yang sedang berusaha melawan OCD-nya. Beralih ke ruang bawah tanah, Casey dikejutkan dengan Kevin yang menjadi Patricia. Di sana Patricia menyisir rambut dan mengajak mereka ke dapur untuk membuatkan sarapan. Melihat Patricia tengah fokus membuat sandwich, Marcia memukulnya dengan kursi dan pergi dari dapur. Casey diperingatkan untuk kembali ke kamarnya. Kemudian Kevin mengejar Marcia, lalu mengurungnya di ruangan terpisah. You've never truly suffered. Never had a chance. The dark-haired girl, she can't be kept in another. Dennis mendatangi Casey untuk memperingatkan bahwa agar tidak berbuat onar karena The Beast akan datang. Lalu Casey tertidur. Setelah terbangun, dia menyadari ada Hedwig di sampingnya. Hedwig mengatakan bahwa Casey berbohong mengenai Patricia. Hedwig menjelaskan semua karakter itu mempunyai giliran masing-masing. Hedwig juga menjelaskan bahwa Dennis dan Patricia menginginkan agar The Beast muncul. Hedwig bercerita bahwa dia sangat suka menari dan mendengarkan musik dari CD player yang dia simpan di dekat jendela. Mendengar ada jendela, Casey meminta Hedwig untuk menari, tetapi Hedwig menolaknya karena Dennis akan segera muncul. Namun dia berjanji lain kali akan mengajak Casey ke kamarnya. Esok paginya Kevin kembali ke tempat Dr. Karen. Di sana Dr. Karen membahas email yang dikirim oleh Barry dalam sesi darurat. Tapi Barry mengatakan bahwa dia hanya mengalami kegelisahan di malam hari. Tapi saat ini sudah baik-baik saja. Dr. Karen meyakinkan bahwa yang dihadapinya saat ini adalah Dennis, bukanlah Barry. Dr. Karen juga mengetahui tentang The Beast yang Dennis dan Patricia ceritakan pada kepribadian lainnya untuk menakut-nakuti. Menurutnya sosok The Beast itu tidak ada. Sosok yang memanjat dinding dan kulit tebal hanya ada dalam negeri dongeng. Dr. Karen meminta agar tidak membesar-besarkan soal The Beast karena itu adalah hayalan Kevin. Singkat waktu, Hedwig membangunkan Casey untuk pergi ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, Casey menyadari bahwa jendela yang dimaksud oleh Hedwig hanyalah sebuah gambar. Casey memohon pada Hedwig agar membantunya kabur, tetapi Hedwig tidak berani. Saat akan keluar, Casey meminta Hedwig menunjukkan hal keren lain di kamarnya. Lalu Hedwig menunjukkan sebuah walkie-talkie. Casey pun menyalakan walkie-talkie untuk meminta pertolongan. Di sana Hedwig berusaha menghalangi. Namun Casey berhasil berbicara dengan seseorang dan mengatakan bahwa dia tengah diculik. Namun sialnya, orang yang terhubung malah menganggap itu hanya sebuah prank. Tiba-tiba muncul sosok Patricia. Casey pun dibawa kembali ke kamarnya. Setelah itu Patricia pergi dan muncullah sosok Dennis. Di sini Dennis menjelaskan tentang The Beast, yakni makhluk tertinggi dan sangat buas. Dennis mengatakan bahwa Casey akan menjadi saksi kemunculannya. Dalam scene ini terlihat masa kecil Casey yang pernah hampir dilecehkan secara seksual oleh pamannya sendiri. Hal itu membuatnya menjadi pribadi pendiam dan antisosial. Beralih ke Dr. Karen yang menerima email dari Barry. Di situ tertulis bahwa mereka membutuhkannya. Lalu Dr. Karen mendatangi tempat Kevin. Namun Dennis berusaha menahan Dr. Karen. Tapi Dr. Karen mengatakan menyukai sosok Dennis, hingga Dennis pun mengizinkannya untuk masuk. Dennis menjelaskan penyebab dirinya ingin mengontrol Kevin, yaitu Kevin pernah sering mengalami kekerasan oleh ibunya saat masih kecil. Dan mengenai The Beast adalah makhluk yang nyata, karena Dennis pernah bertemu dengannya. Mendengar itu, Dr. Karen menyangka bahwa tidak ada manusia yang melebihi batasannya. Karena Dennis yang bersikeras dengan cerita The Beast, maka Dr. Karen berpura-pura tertarik dengan The Beast dan akan membahasnya di sesi berikutnya. Saat akan meninggalkan Dennis, Dr. Karen meminta izin untuk ke toilet. Saat menuju toilet, Dr. Karen penasaran dengan sebuah ruangan. Saat dibuka, dia menemukan Claire
Lalu Claire meminta tolong pada Dr. Karen. Tetapi tidak lama kemudian Dennis memergokinya dan mengatakan bahwa ini adalah cara membuktikan pada dunia siapa mereka sebenarnya. I can't let you keep them here. We've got to stop this. You see, he is formed because of your time in this place. Lalu Dennis menyemprotkan cairan bius pada Dr. Karen. Setelah Dr. Karen pingsan, Dennis meninggalkannya untuk membeli bunga. Terlihat Casey berhasil keluar dari kamarnya, tapi masih harus mencari kunci lain di pintu satunya. Saat mencari kunci, Casey menemukan file video di komputer milik Kevin. Ternyata itu adalah video dari 23 kepribadian Kevin. Singkat waktu, Dennis kembali ke basement dan menemui Dr. Karen dengan keadaannya yang sudah berotot seperti raksasa. Lalu Kevin memeluk Dr. Karen dengan kuat. Di sisi lain terlihat Casey yang melihat akhir video Barry dan nampak kunci di gantungan baju. Melihat itu akhirnya Casey menemukan di mana letak kunci pintunya. Setelah berhasil keluar, Casey mencari Claire dan Marcia. Saat melihat pintu terbuka, Casey melihat keadaan Marcia yang sudah tewas dengan keadaan perut terkoyak. Casey berlari ke ruang sebelahnya dan menemukan Claire masih hidup. Saat Claire meminta tolong, dia ditarik lagi oleh The Beast. Melihat itu, Casey mengunci pintu dan mencari jalan keluar. Casey pun masuk ke ruang di mana Dr. Karen berada dan menemukan tulisan Dr. Karen sebelum tewas. Kertas itu menyebutkan agar memanggil Kevin dengan nama lengkapnya, yaitu Kevin Wendell Crumb. Lalu Casey melihat Kevin yang merayap di dinding. Dia langsung memanggil nama lengkap Kevin. Tiba-tiba Kevin terlihat linglung dan muncullah ingatan Kevin saat disiksa oleh ibunya. Kevin Wendell Crumb, you made a mess! Get it! Setelah itu Kevin menemui Casey dan menanyakan alasan Casey di tempatnya. Kevin terkejut melihat Dr. Karen yang sudah tergeletak. Kevin mengatakan bukan dia yang melakukannya, karena terakhir dia ada di dalam bus. Bahkan Kevin mengira bahwa saat ini masih tahun 2014. Mengetahui bahwa dia sudah kehilangan kesadaran cukup lama, Kevin menyuruh Casey mengambil senapan untuk membunuhnya. Saat Casey akan membunuh Kevin, semua kepribadian Kevin mencegahnya. Saat Kevin sudah kehilangan kendali, Casey pun membawa senapan dan pergi. Ternyata Kevin berubah menjadi The Beast. Casey berlari sambil mengambil peluru yang diberitahu Kevin sebelumnya. Saat berlari, Casey ditarik oleh The Beast. Casey berusaha menembak The Beast, tapi sosok itu menghilang. Casey terus berlari meski tengah terluka akibat cakaran The Beast. Ketika sudah kepentok jalan buntu, Casey terus menembaki The Beast, tapi meleset karena gerakannya terlalu cepat. Untuk melindungi diri, Casey masuk ke dalam sangkar. Casey berhasil menembak The Beast, tapi The Beast masih kuat untuk membengkokkan jeruji besi itu. Dan saat melihat tubuh Casey yang penuh luka, The Beast berhenti, karena dia melihat hati Casey yang masih murni dan berbeda dari manusia di luaran sana. The Beast meninggalkan Casey. Keesokan harinya, Casey ditemukan oleh seorang pria. Ternyata, selama ini Casey berada di ruang bawah tanah di sebuah kebun binatang. Di tempat lain terlihat kepribadian Dennis, Patricia, dan Hedwig yang sedang memuji kemampuan The Beast. Di akhir film terlihat sekumpulan orang di sebuah restoran yang sedang melihat berita tentang Kevin yang berkepribadian ganda. Dan salah satu pengunjung teringat dengan 15 tahun lalu, ada seorang pria gila di kursi roda. Wanita itu lupa nama pria ini, dan orang di sampingnya menyebut Mr. Glass. Lalu film pun tamat.